Salam, selamat malam dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Di dalam Tuhan ada kasih, kasih itu bertumbuh dengan iman, lalu membuahkan harapan. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya yang melayani dalam ibadah keluarga mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kekuatan untuk melangkah dan berjuang dalam hidup. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Penatua Nyonya Maria Moniaga. Saudara-saudara jemaat, sebagai umat Tuhan, kita harus waspada terhadap berbagai situasi. Jika tidak, bukan hanya kehidupan sebagai bangsa terpecah belah, tetapi kehidupan sebagai umat Tuhan tercerai-berai. Mari siapkan hati beribadah. Umat diundang berdiri, kita sambut firman Tuhan yang hadir untuk diberitakan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami dapat berkumpul dan bersukacita malam ini di rumah kami masing-masing. Tuntunlah umat-Mu dengan kuasa, Roh Kudus dan firman-Mu, supaya umat mengenal Dikau, Allah yang benar, serta berjalan menurut jalan yang Kau tunjukkan. Kiranya Engkau berkenan hadir di dalam ibadah ini dan berkatilah umat-Mu demi nama-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan di dalam karya Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup New Voice. Rebut tarung dan harap dalam simfoni yang indah, semarak lestari menghanyutkan. Kami semua bernyanyi dalam nama-Mu, oh Tuhan. Seiring nada-nada yang sendu, haleluya, puji Tuhanku, tetap puji Tuhan di dalam suka dukamu. Kemenangan, oh Tuhan, cinta kasih setiamu, jangan biarkan sinar dirusak manusia. Berpalinglah kepada kasih ilahi.
Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami sama-sama semua jemaat-Mu Bukit Sion ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong Bapa, buka hati dan pikiran kami, terangi dengan sinar Roh Kudus-Mu. Mampukan kami mengerti kehendak Bapa di dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan urapi dan berkati hamba dalam menyampaikan akan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh memperoleh berkat yang luar biasa daripada Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15 yang mengatakan, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagaimana Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan hari Rabu. Walaupun dari rumah, kami percaya bahwa Ibu dan Bapak sekalian beserta saudara-saudara sekalian tetap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di mana renungan pada malam hari ini diberi judul hidup berguna bagi Tuhan. Apa sih hidup berguna bagi Tuhan? Mari kita sama-sama memperhatikan apa yang Rasul Paulus lakukan dalam kehidupannya sebagai pelayan Tuhan. Rasul Paulus mengemukakan motivasi pelayanannya, dan motivasi Paulus sangat jelas. Ia takut akan Tuhan dan kasih Kristus menguasainya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat tadi pada ayatnya yang ke-11 dan 14. Perbuatan-perbuatannya bukan untuk memuji diri, melainkan agar jemaat mendapat bahan dalam menjawab guru-guru palsu
yang memegahkan diri. Paulus tetap termotivasi untuk melayani dengan membuang kepentingan dirinya sendiri dan bercermin kepada Kristus. Motivasi seperti itulah yang seharusnya berkobar di dalam dada setiap orang percaya. Hal lain yang memberdayakan Paulus dalam pelayanannya adalah kasih Kristus yang menguasai dirinya. Yang dia rasakan bagaimana Tuhan Yesus rela menderita, rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan mereka yang terhilang karena dosa, agar mereka diperdamaikan dengan Allah. Sebagai pengikut Kristus yang baik dan benar, kita harus hidup takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk benar-benar tahu apa artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mempunyai arti hidup sungguh-sungguh berdasarkan firman Tuhan. Benar-benar menjauhi dosa. Standar hidup orang percaya adalah firman Tuhan, bukan apa kata orang. Dan Rasul Paulus benar-benar mempedomani firman Tuhan. Begitu bertobat, Rasul Paulus langsung berubah, tidak pakai tiding aling-aling. Paulus menyadari tugas yang Allah percayakan kepadanya. Sebagai utusan Tuhan, dengan rela hati Paulus menerimanya. Karena ia tahu bahwa orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Tuhan Yesus harus hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memahami hidup takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan berarti kita harus bisa mengikuti aturan-aturan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Takut akan Tuhan adalah sikap benar kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana respek kita kepada Tuhan, sehingga kita memandang Tuhan dengan penuh kekaguman, dengan penuh penghormatan kepadanya sebagai Tuhan yang Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Takut akan Tuhan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Apa wujud nyata takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita berjemaat? Wujud nyata orang yang takut akan Tuhan adalah selalu menjaga hati, menjaga sikap. Apakah kita sudah memiliki hati yang bersih dan murni? Atau dalam hati kita masih menyimpan marah, kecewa, dusta, dan lain-lain sebagainya. Ayo kita periksa hati kita masing-masing. Jaga sikap kita, apakah kita sudah memiliki hati yang bersih. Pasti saudara semua tahu apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Pasti saudara juga tahu sikap kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah benar di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Wujud takut akan Tuhan yang lain adalah kita mau melayani Tuhan dengan baik. Dimanapun kita berada. Baik di rumah, di sekolah, di kantor, di mana saja. Kita harus menjadi teladan yang baik. Apakah kita sudah dapat melayani Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah dapat melayani dengan tulus? Apakah ada yang melayani dengan tidak tulus? Ada. Mungkin cuma cari muka
supaya dipandang baik dan lain sebagainya yang kita semua tahu. Tapi saya percaya kita semua jemaat Bukit Sion tidak ada yang seperti ini. Dan semoga benar-benar tidak ada. Saya kagum bagaimana gigihnya pelkat-pelkat. Baik lansia, PKB, PKP, PAPT dalam giatnya melancarkan pelayanan. Tanpa suatu ketulusan yang dalam, gak mungkin jalan pelayanan di dalam gereja. Bagaimana giatnya semua bahu-membahu mencari dana untuk kelancaran pembangunan gereja. Tim multimedia bekerja dengan tulus untuk kelancaran ibadah, baik dari rumah maupun di gereja. Ayo, lakukan terus kebaikan hati dalam melayani dengan hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan, maka kita pasti dapat menyenangkan hati sesama. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, ayo kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita tidak memandang muka, tapi kita benar-benar hanya ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Terus semangat melayani, jangan menyerah untuk semua jemaat, untuk persekutuan kaum bapak, untuk persekutuan kaum perempuan, untuk gerakan pemuda, PAPT, dan juga oma, opa yang sudah lansia. Ayo kita semua terus berkarya untuk membangun jemaat lebih maju di dalam iman, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengamini akan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami mohon pertolongan tangan kasih-Mu Bapa, untuk kami mampu melakukan firman-Mu dengan baik, untuk kami mampu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Dan siapapun kami ya Tuhan, jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya, kami mampu ya Tuhan membangun persekutuan dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Kami saling mengerti satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau terus tuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan tolong ya Tuhan untuk semua keluarga, Tuhan berkati ya Tuhan, agar semakin membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga lebih baik lagi. Bapa yang maha murah dan maha kasih,
Berkati ya Tuhan akan gerejamu GPIB Bukit Sion di dalam pelayanannya. Banyak pergumulan yang kami hadapi. Tolong Tuhan, kiranya semua pelayanan dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Baik itu dari persekutuan kaum Bapak, persekutuan kaum perempuan, lansia, juga PAPT, semuanya kondisi apapun saat ini ya Tuhan, pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan bimbing dan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang dengan tekun dan giat mau melayani, membangun daripada gereja ini ya Tuhan. Tuhan tolong juga ya Tuhan akan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami butuh topangan daripada Engkau ya Tuhan untuk pelayanan kami ya Bapa. Tolong Tuhan berkati jemaat-Mu mampu memberikan yang terbaik untuk pelayanan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang kondisi keberadaannya saat ini kurang baik ya Tuhan. Kondisi kesehatannya tidak baik. Tolong ya Tuhan, Engkau mau menjamah mereka yang sakit maupun yang dalam pemulihan, biarlah semakin hari semakin lebih baik. Tuhan berkati kesehatan mereka, baik itu Ibu J. Leo-Hempesi, Bapak S. Widodo, Bapak Mis Nandar, Ibu Ruce, Ibu Ruth Karo-Karo, Ibu Paulina Telew, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Ibu Pitoyo, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Marlin Siagian. Tolong Tuhan Yesus, Engkau pulihkan mereka. Demikian juga dengan Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Mas Paitela Apituli, Ibu Prasojo, Ibu Eni Kijulu, Bapak Arsid, Ibu Sukina Sarpan, Ibu Farida Apitule, Ibu Siman Juntak, Ibu Baitanu, Ibu Robin William Jawa, Ibu Ivon Samola, Bapak Robin William Jawa, Bapak Pram Nugraha Jaya Suprana. Tolong Tuhan, kiranya Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau pulihkan mereka yang sakit ini ya Tuhan Yesus. Terus semakin hari semakin lebih baik. Yang di rumah sakit, biarlah Engkau Tuhan tolong sertai dan urapi mereka di sana. Dan pada saatnya mereka boleh kembali pulang, berkumpul dengan keluarga. Dan kembali sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Tolong Tuhan Yesus. Bapa yang maha murah dan maha kasih, agung dan ajaib. Kami serahkan anak-anak-Mu dimanapun berada, jemaat Bukit Sion ya Tuhan. Yang memang semuanya yang belum bisa kami sebutkan. Mungkin kondisi mereka yang kurang baik. Tuhan juga urapi dan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Ibu Eliaser Numberi dari sektor Nebo, keluarga Ibu Bapak dan Ibu Henry Leonard Saragi, sektor Sinai, keluarga Bapak Ibu Andi Setiano, sektor Karmel, keluarga Ibu Prasetyaningsih Yuwono, sektor Tabor, serta keluarga Bapak Ibu Bramantia Priambodo, sektor Hermon. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga ini. Biarlah kehidupan dan persekutuan di dalam Tuhan semakin lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua keluarga yang ada di Bukit Sion, Tuhan urapi dan berkati. Dan kami terus menjadi teladan yang baik dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk semua yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka, baik dalam ulang tahun perkawinan maupun dalam ulang tahun kelahiran. Dengan bertambahnya usia kelahiran, Tuhan semakin urapi dan berkati. Yang masih anak-anak dan masih sekolah, Tuhan berkati perkembangan dan pertumbuhan mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati karir mereka dalam pekerjaan mereka. Yang di rumah, Tuhan juga tetap berkati. Semuanya Tuhan berkati. Semakin hari semakin bertambahnya usia, semakin bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati
yang berulang tahun perkawinan, Tuhan berkati rumah tangganya. Semakin hari semakin lebih rukun, lebih damai, dan semakin lebih diberkati. Semuanya anak-anakmu dalam rumah tangganya semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa sembahyang ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi kami mohon berkati jemaat Bukit Sion dalam segala hal ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Tuhan juga berkati tim multimedia yang sudah dengan susah payah dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan Yesus, untuk kelancaran daripada ibadah, baik ibadah di rumah maupun di gereja ya Tuhan Yesus. Engkau berkati peralatan yang dipakai ya Tuhan. Terus menjadi berkat, bukan untuk jemaat Bukit Sion, tapi untuk semua yang menyaksikannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Terimalah doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segala karya Tuhan
silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, tidak ada yang seperti Engkau yang berkuasa atas alam semesta. Kasih-Mu kepada kami manusia berdosa tidak terhingga. Sebab itu kami mengucap syukur atas penebusan Kristus dan anugerah firman yang diberitakan. Sehingga Roh-Mu menyadarkan kami untuk memberi bukan hanya uang ini yang dipersembahkan, tetapi seluruh hidup kami berikan untuk kemuliaan dan kesaksian bagi Engkau. Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan berkatilah hidup kami sehari-hari, sehingga melalui pekerjaan yang kami kerjakan, melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, kami tetap menjadi kesaksian kasih-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita pergi memberitakan Injil Kristus melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya.